Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan pelajaran IPS, yaitu tentang pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita, ya. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai karena tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan atau ketidakwajaran gitu. Nah, di sini bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda? Pada masa penjajahan Hindia Belanda, ya, Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat dirasakan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan, atau disebut juga dengan Jalan Raya Pos. Nah, Jalan Raya Pos atau Anyer Panarukan ini sangat penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal, ya, gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Siapakah yang menjalankan pembangunan tersebut? Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan selain untuk kepentingan pertahanan dan militer. Jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan
penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalur anyar penurukan tersebut besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Maka rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Ya. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya gimana? Yang pertama, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang atau perkebunan. Kekejaman bangsa Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah atau novel yang lainnya, gitu ya. Kalian mungkin cari referensi bagaimana penjajahan Hindia Belanda kepada bangsa Indonesia, gitu ya, dari buku-buku lain atau dari berbagai macam sumber yang kalian cari. Nah, sekarang selanjutnya, pengaruh sistem sewa tanah. Pengaruh sistem sewa tanah pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William keempat dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William IV kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atau seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landers System atau Landleague-Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang sistem sewa tanah? Pasti kamu akan menjawab sangat rugi, walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa. Sewa tanah tetap
memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang C. Keterbatasan jumlah pegawai. Yang D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Gitu. Selanjutnya, pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan abad ke 212 pada masa penjajahan abad 212, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Ya. Tanaman tersebut itu apa? Yang pertama, tanaman teh. Yang kedua, tanaman kopi. Yang ketiga, tanaman kakao. Sebagai tanaman ekspor utama Belanda dari Indonesia pada masa penjajahan, gitu ya. Itu adalah hasil kebun, gitu, hasil perkebunan dari negara Indonesia. Apalagi ketika awal abad ke-20 Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuntungan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa, kulturstilsil. Kebijakan diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yaitu tahun 1825 sampai 1830, dan Perang Belgia yaitu dari tahun 1830 sampai 1831. Gitu. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintahan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak tentu yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan atau pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih
bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang B, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang C, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang D, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Gitu. Nah, sekian pembahasan dari Bapak ya. Semoga kalian bisa menyimak lebih detail, kalian bisa memahaminya. Nanti tugas dari Bapak selanjutnya minggu depan insya Allah akan dilanjutkan ke pembahasan yang lainnya gitu. Untuk pembahasan sekarang cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.